Gue di sini aman. hadir. Aman. Oke. Jadi kecewa banget ya. Kecewa banget. Kenapa? Karena ini kan sudah cukup lama penundaan, lebih dari seminggu. Ternyata beliau masih menggunakan alasan sakit. Yang dokter yakin 1000% itu hanya pura-pura sakit. Ini adalah alasan dia untuk menunggu rapid digelar. Ya, jadi nanti kita pantau apakah rapid akan berjalan sesuai dengan seadil-adilnya, sesuai dengan tracknya. Ya, jadi nggak ada yang namanya penyiraman kepada hakim, ya, atau mengkondisikan hakim, tidak ada. Dokter yakin itu juga nggak akan bisa dilakukan oleh DRL karena kasus ini sudah menjadi atensi yang luas. Bahkan dokter minta kepada Bapak Prabowo Subianto, atensi khusus Pak Listio Sigit Prabowo, Pak Asep Edi, dan juga Pak Edi Sitepu, ya, untuk benar-benar memperhatikan case ini, memberikan atensi khusus kepada case ini. Karena case ini bukan case yang biasa, kerugiannya ratusan miliar. Bukan hanya 1 atau 2 miliar, ratusan miliar, dan ini dilakukan oleh seorang oknum dokter. Profesi dokter yang mulia, tapi dia gunakan untuk menipu jutaan masyarakat Indonesia. Seperti itu. Tapi kira nggak sih dok, mungkin hari ini mungkin jadi tunggu-tunggu. Ya, cukup geram, cukup kesel, tapi ya kan bagaimanapun juga penyidik tidak mungkin memaksa dia untuk datang atau melakukan penahanan jika memang dia sakit. Tapi alasan ini tidak akan bisa digunakan terus-menerus. Alasan ini hanya dia gunakan untuk menunggu prapit. Itu alasannya. Pra peradilan. Jadi dia lagi mendaftarkan untuk melakukan prapit. Jadi dia ingin melaporkan pihak kepolisian. Nah dok, kayak seperti ini maksudnya jadi kayak pola nggak sih dok dari DRL sendiri? Sudah Kayak terlihat seperti kasusnya bersama dengan Karput dulu. Tapi kalau Karput dia sembunyi-sembunyi sehingga prapitnya tidak tercium oleh media. Tapi kali ini Doktif akan pantau di mana dia melakukan prapit, kemungkinan di Jakarta Selatan, dan itu transparan. Ya, nanti dia akan dihandle oleh hakim yang mana, dan Doktif juga akan meminta KPK untuk turun tangan. Ya, jadi benar-benar ini diawasi oleh seluruh instansi. Jadi nggak cuma kepolisian tapi juga oleh KPK. Seperti itu. Mungkin tadi kata Mas sendiri sampai tanggal berapa nanti untuk pemanggilan ulang? Untuk pemanggilan ulang tanggal 4 Februari ya. Tadi di panggilan ulang itu untuk tanggal 4 Februari. Nah, terus untuk yang tadi Dokter juga ingin mengingatkan untuk pasal penambahan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh istri dari DRE, mengingat kesaksian juga dari adiknya, adik dari DRL, bahwa uang penjualan dari tomat busuk, DNA lele, dan stem cell itu mengalir ke rekening atas nama DRE, istri dari DRL. Jadi di sini Dokter juga mengingatkan kepada masyarakat untuk mengawal adanya pasal TPPU, ya, yang mungkin akan segera dikenakan ke istri dari DRL, ya. Jadi seperti itu. Dan juga untuk akun, ya, Dokter juga memohon keadilan, mohon dengan sangat keadilannya agar akun dari saudara DRL yang diduga merugikan ratusan miliar uang masyarakat ini untuk segera dilakukan penyitaan. Kenapa? Karena konsumen yang dirugikan bukan cuma Doktif, masih banyak saksi-saksi yang lain itu membeli dari akun dia pada saat dia melakukan live streaming. Ya, jadi sudah selayaknya akun dia itu dilakukan penyitaan. Sementara akunnya Doktif sudah dilakukan penyitaan sejak 7 bulan yang lalu, padahal Doktif hanya dikenakan undang-undang pencemaran nama baik. Ya, tidak ada kerugian nominal sekian ratus miliar. Sementara saudara DRL ini jelas banget kerugiannya ratusan miliar, tapi sampai detik ini akun dari DRL belum ada penyitaan. Ya, jadi Doktif mohon keadilan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dok, mungkin nggak bisa berhenti untuk mengawal seperti apa dok, sampai mungkin dari kemarin subuh sampai ikut juga seperti apa sampai hari ini juga tetap mengawal. Terus karena memang kasus ini kalau nggak dikawal, yang Dokter Felawan bukan seorang manusia, yang Dokter Felawan ini uang, ya, cuannya dia yang mungkin dia gerakkan untuk bisa merubah tegaknya kepolisian. Tapi Dokter yakin PMJ tetap tegak lurus merah putih. Jadi Dokter yakin uang DRL nggak akan laku kali ini di Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi emang harus dikawal karena no viral no justice. Keadilan bisa ditegakkan
ya dengan pengawalan masyarakat seperti itu. Dok, terkait dugaan TPPU tadi dok, nominalnya kisaran berapa dok? Ya jumlah semua penjualannya Kamera, itu Dok. diarahkan ke rekening dari DRE. Kamera depan dok. Ya, jadi memang semua penjualan itu rekeningnya atas nama DRE. Nah, disitulah dugaan TPPU-nya muncul. Ya, jadi memang dia menjual produk yang menipu masyarakat itu, pembeliannya semua rekeningnya masuk ke dalam rekening DRE. Seperti itu. Kalau jumlahnya berapa ya dihitung aja penjualannya. Makanya dokter bilang ratusan miliar. Karena sehari dia bisa menjual sekitar 40 miliar pernah. Sebulan itu dari analisa kalau data itu penjualannya bisa di angka sekitar 80 miliar per bulan. Dan biasanya dari kalau data itu masih ditambah kurang lebih 30%. Seperti itu. Ada BAP tambahan nggak untuk Doktif sendiri? Hari ini sih nggak ada. Hari ini memang laporan baru dugaan pemalsuan logo halal dan pemalsuan nomor izin edar dari brand L. Seperti itu. Ada mungkin surat lampiran Dok dari polisi? Nggak ada. Kita kan nggak dapat. Ada pesan Oke. buat DRL dok? DRL untuk next tanggal 4 Februari jangan ngeles lagi ya. Kalau mau prapit nanti kita semua akan pantau. Ya, masyarakat akan pantau untuk jadwal prapit, nanti Doktif akan kasih ke kalian kapan jadwal prapit dari saudara DRL. Ya, yang jelas Polda Metro Jaya, Krimsus Polda Metro Jaya siap untuk menghadapi kamu. Ya, silahkan kamu melakukan tindakan hukum yang lain selama itu sah, silahkan. Tapi jangan melakukan pengunduran terus karena ini hanya menunda saja. Kamu hanya menunda waktu untuk ditahan. Ya, tapi Doktif insya Allah berharap keadilan nyata, keadilan akan datang dan kamu bisa ditahan. Oke.